Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi an hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khairu 'adatun wasyarru jajatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang menghormati pimpinan yang saya tidak bisa menyebut satu persatu karena waktunya terbatas juga, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik dari kelembagaannya, yayasannya, dan manajemennya, terutama kali untuk UPP Asam-Asam yang berkenan pada saat ini acara luar biasa, di mana saat ini juga masih dalam suasana Lebaran, masih bulan Syawal. Kita mudah-mudahan mendapatkan peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa meningkatnya etos kerja kita, juga bisa sambut, yang utama bisa sambut dan sekaligus serah terima jabatan. Jadi berpisah dengan Pak Rio, ya, dan kita berjumpa dan bertemu dengan Pak Fajar Pamujianto. Alhamdulillah, ini suatu peristiwa ataupun acara yang sakral, dan ini sudah menjadi tradisi. Acara biasa bisa sambut karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sekaligus merupakan fitrah dari Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, berputar dari amanah yang satu ke amanah yang lain. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan kita berjuang untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amanah itu adalah sementara. Yang jelas, di samping dimintai pertanggungan jawaban oleh negara, juga yang tidak kalah pentingnya diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam yang abadal abadi, tiada mati lagi. Jadi ini yang sangat harus kita hayati pada kesempatan ini, karena suasana kita Lebaran. Mudah-mudahan Pak Rio ini luar biasa. Dulu bisa sambutnya ulun hadir, bertemunya ya dengan jabatan yang baru di PLN ini atau UBP Asam-Asam ini. Alhamdulillah ulun ikut menyambut beliau.
dan ini pamit ya, seolah-olah pisah, juga alhamdulillah bisa hadir. Begitu juga kepada Bapak Fajar Komedianto, ulun ini menyambut pian ya, rasa gembira juga karena al-jadid lazim walau kal hadid, itu istilah bahasa pantun Arab. Yang baru itu luar biasa mempesona, walaupun seperti besi, tapi mudah-mudahan seperti besi powernya gitu ya, karena ini PT Power Indonesia. Mudah-mudahan powernya ini bisa lebih baik lagi, dan Paryo meninggalkan luar biasa kesan dan kenangan. Kalau ibaratnya sejuta kesan dan kenangan bagi Paryo. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melanggengkan tali persaudaraan kita, silaturahmi kita. Apalagi ini suasana lebaran ini menyambung silaturahmi terus dan menerus. Kemudian juga Pak Fajar Pamujianto akan memberikan sejuta harapan kepada kita untuk lebih cemerlang lagi di PLN. Ini kan penerang, jadi menerangi seluruh umat ya. Karena salah satu ruh atau tenaga manusia adalah dasar hidupnya penerangan. Air pun tidak akan ada kalau tidak ada PLN. Semua aspek kehidupan ini adalah karena adanya listrik negara ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam bekerja kita bisa menjalin silaturahmi dan ukhuwah, rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, dan insya Allah kalau itu dilakukan akan ada persatuan dan kesatuan, termasuk kekompakan. Sebab ada juga istilah Arab al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah tanda kemenangan, tanda kemajuan. Tanpa kerjasama dari komponen apapun ini sulit. Ibarat mobil, kalau kira-kira mobil itu bisa jalan, mungkin karena kekompakan komponen-komponen yang ada di mobil itu. Salah satunya tidak hadir, tidak berfungsi, sudah tidak bisa jalan. Mesinnya bagus, tapi bannya kempes. Bannya bagus, tapi mesinnya seringkali macet. Jadi tidak bisa ya. Semuanya kekompakan dari seluruh komponen, baik itu yang tinggi ya atau pimpinan dari yang lebih tinggi sampai paling rendah, itu harus kompak. Tanpa kekompakan tidak akan ada kemajuan tadi. Sudah kita di suasana lebaran ini Idul Fitri namanya, kembali kepada kesucian. Sudah diterpa dengan kelaparan, kita berjuang menghadapi musuh yang paling besar yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Kita sudah jihadul akbar 1 bulan, maka kita mudah-mudahan bisa bersih, suci, terutama kali hati kita, karena ada 3 golongan manusia yang rugi serugi-ruginya, yaitu yang pertama, kedatangan bulan Ramadan kita santai-santai saja, tidak menggunakan waktu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, dan tidak akan mendapatkan baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling rugi, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, sedangkan kita melewati bulan Ramadan. Ramadan pergi, kita malah tidak diampuni dosa. Itu termasuk tidak meninggalkan segala apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Itu Masya Allah
artinya itu jalan ke neraka, waliyadzubillah. Jadi orang akan masuk neraka walaupun dia melewati Ramadan, karena kesempatan Ramadan itu tidak dihayati dan tidak diamalkan. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, rugilah orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua selama bulan Ramadan itu, tidak melaksanakan hal tersebut, maka kita tidak akan diterima semua amalan-amalan kita tanpa berbakti kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Jadi rogipa abdin, itu lafaz hadisnya. Rugilah seseorang atau seorang hamba yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini kunci kesuksesan adalah berbakti kedua orang tua, bukan sebaliknya, durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran ada istilah birrul walidain, berbakti, berbuat bagus, baik kepada kedua orang tua. Ada akul walidain, menyakiti hati kedua orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua. Jabatan apapun yang kita sandang, ilmu setinggi apapun yang kita punyai, pangkat sebesar apapun, harta melimpah ruah sekalipun, tidak ada artinya tanpa kita berbakti kedua orang tua. Tidak ada berkah sama sekali. Kelihatannya bagus-bagus saja, tapi dia rugi. Ruginya itu nanti di alam akhirat masuknya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Lebaran ini, suasana Lebaran, kita biasanya diadakan halal bihalal, termasuk sekarang ini. Secara tidak langsung kita halal bihalal di sini. Saling maaf memaafkan. Tanpa saling maaf memaafkan, kita tidak akan bersih hati kita. Jadi qad aflaha man tazakka, sungguh orang akan bahagia orang yang telah mensucikan diri. Jadi mensucikan diri ini selama Ramadan itu kita dicuci di situ. Hati kita bersih, jauh dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu ada 9 ya. Ghibah, namimah, dusta, kemudian sumpah palsu, kemudian yang kelimanya nadhrah bisyahwat, ya, atau melihat dengan dorongan syahwat, menontonlah. Nah, jadi itu semuanya penyakit hati. Ghibah terutama kali, ya, ghibah itu bisa memaki, bisa juga, atau membicarakan kekurangan dan kejelekan, keburukan orang lain. Kita biasanya orang-orang itu kalau kesalahan orang lain ada pada kita ingat terus, tapi kesalahan dan kekurangan kita sendiri lupa. Jadi ada semut di seberang sana kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya kita lebih mengutamakan koreksi diri, muhasabah namanya. Insya Allah orang yang bisa muhasabah, koreksi diri, akan memperbaiki segala aspek kehidupannya. Tapi orang yang tidak bisa koreksi diri, tidak bisa meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita diadakan, disuruh puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya bisa menjadi orang takwa. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua adalah orang yang rugi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah, kata Jibril kan itu berdoa, ya Allah, semoga orang yang tidak membaca sholawat apabila namamu di sisinya atau didengarnya tidak baca sholawat, asal disebut nama Muhammad sama sekali dia diam aja, bakhil, cuman menyebut sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala
alaihi wasallam misalnya ya, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul SAW apabila disebut bagi orang yang tidak membacanya maka tidak akan mendapatkan keselamatan. Kemudian yang ketiga bagi kita, nah yang ketiga ini yang tadi saling memaafkan. Kata Jibril berdoa di saat Rasulullah SAW di tingkat ketiga itu di mimbar. Nah, kata Jibril, ya Allah semoga tidak diterima ibadahnya, puasanya, zakatnya, sholatnya dan lain-lain bagi orang yang tidak saling memaafkan sesama manusia. Jadi tidak diterima. Perlu diketahui bahwa kita ini mempunyai kesalahan, dosa, bukan saja kepada Allah tetapi kepada sesama manusia. Kalau kita tidak minta maaf kepada yang bersangkutan, Allah tidak akan menjamin memaafkannya. Karena ada dosa kepada Allah yang berhubungan dengan hablum minallah dan dosa kepada sesama manusia. Oleh karena itu perlunya kita suasana halal bihalal ini adalah saling maaf memaafkan. Jadi walaupun kita dosa kepada Allah ini berkat kita berjuang sebulan Ramadan, ibadahnya ya, ibadah puasanya, kemudian tarawehnya, qiyamul lailnya, ada siam, ada qiyam. Itu kita laksanakan semuanya. Terus di akhir Ramadan kita keluarkan zakatnya, sedekahnya dan lain sebagainya, berbuat kebaikan. Nah, ini Allah menjamin kepada kita kayaumi waladathu ummuh. Jadi seperti bayi yang baru lahir tidak punya dosa, tapi itu dosa kepada Allah. Kan hadisnya juga bapak-bapak hafal, ibu-ibu juga, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang qiyam Ramadan, bangun tengah malam, sholat taraweh dan lain sebagainya, diampuni dosanya yang telah lalu. Dijamin oleh Allah. Tapi itu tadi kembali bahwa kita ada dua dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah untuk menjalin silaturahmi dan membuahkan kehidupan kita rasa kebersamaan, dan insya Allah kalau itu sudah terwujud akan membuahkan rasa persatuan dan persatuan sehingga UBP Asam-Asam ini lebih kuat lagi dalam bekerja. Jadi kompak, dengan kekompakan inilah akan menang dan maju insya Allah. Dan juga di dalam acara ini saya tidak akan panjang lebar, nah, sudah sampai waktunya karena sudah terbatas ya, dibatasi oleh panitia. Dan insya Allah nanti habis dari sini tidak pulang ke rumah lagi, ada halal bihalal di Polda. Jadi sudah dipesan Polda 2 minggu yang lalu sebelum Lebaran. Jadi ini nanti alhamdulillah di sini diadakan pagi sampai siang, insya Allah di sana mungkin habis zuhur, artinya siang sampai sore nyambung. Dan herannya Pak Kapolda ini 1 tahun 4 bulan sama masa Pario, dan beliau rupanya sudah dekat juga mutasi. Mudah-mudahan beliau juga lebih baik lagi tugasnya ya. Insyaallah Mario juga di tempat tugas yang baru, mudah-mudahan ulun doakan lebih baik,
lebih membawa ketenangan dalam keluarga dan lebih meningkatkan kebersamaan, tenang hidupnya, kariman mutsahidan, hidup sejahtera, hidup mulia, dan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.